Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kehadirannya yang bersedia mengikuti diseminasi saya sebagai salah satu tugas di pendidikan guru penggerak, yaitu angkatan 9 dengan tugas saya yang Fikri Salim. Yang pertama mari kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan dan bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas syariah dan hidayah yang ditujukan kepada kita. Pada kesempatan kali ini pada tugas aksi nyata 1.4 yaitu budaya positif, saya akan melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru hebat di SMP Negeri 12 Surabaya mengenai budaya positif. Sebelum kita menginjak kepada inti yang akan saya bahas, saya ingin tahu teman-teman sebenarnya sudah sangat mengenalkan budaya positif itu apa, atau ada yang sudah tahu apakah itu budaya positif? Silakan. Belum tahu. Oke, kalau kata-kata positif? Tahu. Contohnya apa Bu Mei ya? Boleh kita kan sambil sering-sering, tidak hanya saya presentasi. Kalau kata-kata positif menurut Bu Mei apa? Boleh. Yang positif ya. Kalau anak didik saya biasanya ini memberi jajan kue sama temannya, berbagi. Kemudian membersihkan, memungut sampah yang ada di kelas. Itu menurut saya itu yang positif. Oke. Tapi Bu, kalau misalkan ngasih contoh temannya itu positif apa Kak Yudi? Memberi contekan kepada teman. Contoh atau contekan? Kalau mengerjakan tugas bersama-sama termasuk salah satu yang positif Bu Mei. Beda dengan kalau hanya memberi jawaban, itu baru. Tapi kalau memberi contoh dengan memberitahu jalan asalnya ketika mengerjakan itu termasuk positif. Begitu. Memberi jawaban, Hanya memberi jawaban itu tidak positif. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang mau memberikan tanggapan Ibu Nuri? oke, terima kasih. Ini berarti tadi berkaitan dengan kata positif. Kata positif. Kalau misalkan saya memuji, hari ini Bu Yani cantik sekali. Wah, itu positif sekali teman-teman. Iya. Hari ini Bu Yani luar biasa sekali. Itu positif yang justru bisa membangkitkan, nanti akan kita bahas intrinsik dari yang akan keluar dari dalam diri kita. Begitu. Dan sebelum kita melangkah ke sana, ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke. Sebelum saya menginjak ke nomor 1, sampai sini mungkin ada yang ingin berbagi lagi mengenai cerita di kelas? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Tapi kok kayaknya agak sudah mulai panjang karena udah siang. Kita SBG sebentar ya. Kita SBG sebentar. Oke. Kita akan bermain permainan hitam dan hijau. Boleh berhadapan ya. Boleh berhadapan dengan temannya. Kali dengan saya. Kali dengan saya. Bukan dengan Bu Adita. Oke. Ya. Yang di sebelah kanan sebagai hitam. Yang di sebelah kiri sebagai hijau. Kanan berarti Pak Dedi, Pak Vicky. Kanan saya, Bu Mei, Bu Lilis, Pak Vicky, dan Pak Ridwan. Kanan. Ya. Kiri hijau.
Ya, Pak Heri, Bu Anita, Bu Yuli, dan Pak Dedi. Ya. Oke, seperti ini siap-siap di departemennya. Kalau saya bilang hitam, berarti hitam memukul ke hijau. Bagaimana caranya hijau tidak tangannya tidak kena oleh pukulan saya? Kalau saya bilang hitam, berarti yang mukul saya. Tapi kalau yang hijau, yang memukul Pak Heri. Siap ya? Gimana mukulnya? Gini aja. Gini aja. Iya, makanya cuma gini aja tek gitu. Itu aja sih. Cuma kita belajar konsentrasi supaya konsentrasi kita kembali lagi ke sini dan semangat deh. Siap-siap. Hijau. Siapa yang kenal? Siapa yang kenal? Ya, kita sama-sama gitu. Ini yang sama gerak lalu berhati-hati. Berarti saya terlalu berhati-hati dan terlalu takut mengambil resiko. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Siap? Konsentrasi. Hijau lagi. Siapa yang kenal? Kita sama-sama gini. Loh, tadi sama-sama bilang, sekarang sama-sama memukul. Sebenarnya berarti kompak, bukan karena saya tapi justru kompak. Ada yang kena, Bu Yuli kena, Bu Adita kena. Sekali lagi, oke. Siap-siap. Kita. Kalau ini kena, oke. Terima kasih teman-teman. Ini agak relax ya. Semester saya juga agak relax. Oke, pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, saya yakin teman-teman di sini sudah mulai mengenal kata-kata berdiferensiasi. Oke, sambut. Bu Mei, Bu Nuning, Bu Yuli. Diferensiasi kalau nggak salah itu perbedaan, ya, bermacam-macam. Iya, ya. Cuma kata kerennya sekarang berdiferensiasi, Bu. Jadi kali ini kita pembelajaran dengan paradigma baru ini bagaimana sih? Jadi itu pembelajaran yang kita mengakomodir peserta didik kita yang beraneka ragam, yang bermacam-macam. Artinya apa? Kalau dulu kita mengajar menggunakan teacher center, ya. Pada kali ini kita sudah tidak boleh menggunakan itu lagi. Jadi kalau mungkin masih ada teman-teman yang seperti itu, tidak masalah. Karena kan kita berproses, tidak ada perubahan yang langsung berubah. Jadi mulai sedikit demi sedikit kita belajar beralih dari teacher center menjadi student center. Dan itu juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menggunakan pendidikan berdasarkan kodrat alamnya dan kodrat zaman. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang itu, jadi cukup pada pembelajaran berdiferensiasi yang mengedepankan siswa, sehingga kita mengakomodir benar-benar apa yang dibutuhkan oleh siswa dan tidak lagi kamu harus sesuai dengan rancangan yang telah Bapak Ibu Guru siapkan. Tidak seperti itu. Justru kita mengajak anak-anak, mari kita. Jadi seperti itu. Jadi sudah tidak mungkin kalau KKN karena tuntutan gitu Bapak Ibu. Ada yang bertanya, kenapa kalau kita sudah berorientasi pada siswa, tapi masih ada kita harus mentuntaskan sesuai dengan KKN yang ada. Mungkin seperti itu. Tapi sekarang bagaimana caranya kita untuk mencapai KKN itu tapi tidak dengan sesuatu yang kita paksakan kepada anak-anak. Jadi kita harus memberikan pelajaran sesuai dengan, sebetulnya harus sesuai dengan bakat dan minat. Tapi itu semua proses karena saya sendiri juga masih belajar. Tapi pelan-pelan kita bisa menuju ke sana untuk bersama
menjadikan anak-anak kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sebenarnya juga kita sudah mulai beranjak ke sana dengan proyek-proyek P5 yang ada di sekolah kita. Di profil pelajar Pancasila itu terdapat karakter-karakter yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk berakhlak mulia. Kemudian ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Nah, di profil-profil pelajar Pancasila itu juga sudah merupakan masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang nanti di tahap berikutnya juga akan saya bahas. Gitu. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau share lagi. Kita di sini kan belajar bersama. Ada yang mau di-share soal pembelajaran dengan berdiferensiasi. Adakah yang sudah menerapkan ini di kelas? Tidak selalu. Berarti pernah ya Bu Mei? Sebenarnya tuh kita memang sering melakukan, tapi kadang kita tidak membukukan dengan baik, tidak mencatat dengan baik. Jadi seolah-olah tidak. Padahal sebenarnya sudah berjalan sebenarnya. Gitu. Maaf kalau misalkan kita berdiferensiasi itu kira-kira nyampe nggak ya dalam waktu 1 semester misalnya, apa yang sudah menjadi program kita ini nyampe nggak untuk anak-anak gitu ya, dapat nggak, diperoleh nggak kira-kira gitu? Sebenarnya harus sesuai dengan apa yang kita, tapi sekali lagi jika tidak terselesaikan, sebenarnya tidak ada masalah juga gitu loh. Yang penting kita sudah mengakomodir sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya anak. Contoh kalau kita bikin laporan, itu kita kan harus membedakan antara anak yang ini dari sisi kesiapan belajar ya. Anak yang berkebutuhan, anak yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang dan rendah itu berbeda. Jadi contoh misalkan kita mau menyuruh mereka membuat sesuatu yang berhubungan dengan IT gitu ya. Bisa anak yang berkemampuan tinggi itu kita bisa suruh bikin video. Pasti mereka akan senang sekali. Itu pelajaran apapun bisa dan bisa diterapkan pada tema apapun. Misalkan seperti itu. Kemudian anak yang di bawahnya yang mempunyai kesiapan sedang itu bisa kasih lebih rendah lagi, hanya dengan membuat rekaman suara misalkan seperti itu. Jadi tidak lagi video yang full gitu. Itu kan sudah di bawahnya satu step. Kemudian anak yang mungkin kita anggap kesiapan belajarnya kurang, tidak kita suruh bikin seperti itu, tapi dia bisa dengan mungkin mencatat apa yang dia dengar. Nah, itu contoh-contoh bahwa kita harus mempunyai strategi-strategi supaya apa yang kita akan sampaikan itu bisa didapat dengan anak sesuai dengan kemampuan ini dalam rangka kesiapan belajarnya, jadi siap belajarnya masing-masing seperti itu. Oke, Terima kasih. Boleh menambahkan ya? silakan. Terkait untuk pembelajaran berdiferensiasi, sebenarnya kalau kita berbicara ketercapaian, karena kita sudah mengakomodir keberagaman dari kemampuan anak-anak tadi yang sudah disampaikan Bu Yani kan ada beda-bedanya cara-caranya. Nah, ketika kita sudah mengakomodir itu, otomatis tujuan pembelajaran kita pasti juga akan tercapai. Hanya saja kita menyediakan jalan yang beragam atau berbeda. Nah, disesuaikan dengan minatnya, betul. Ada yang levelnya mungkin tinggi, suka tantangan. Berarti dengan tema yang sama kita menyediakan tantangan yang bisa mempermudah anak tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Artinya diferensiasi itu benar kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk untuk mengeksplorasi, untuk mengembangkan kreativitas dan sebagainya, tapi tetap ada batasan, yaitu kita menetapkan tujuan dalam pembelajarannya. Nah, yang kita fasilitasi adalah cara-cara mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Ada yang suka tadi levelnya tinggi, mungkin kita tingkatkan dengan memberikan tantangan-tantangan. Ada yang mungkin anaknya masih dalam taraf rendah, mungkin dia butuh bantuan, sehingga kita menyiapkan materi atau cara-cara supaya anak tersebut juga bisa mencapai tujuan yang sama. Begitu. Kalau yang sudah bisa berlari, mungkin kita hanya membimbing dan mengawasi. Kalau misalkan yang
kurang bisa kita membimbing dan menuntun. Itu artinya secara bersama-sama nanti bisa tercapai apa yang kita tuju, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Nuning sharingnya. Jadi begitu Bu Mai, semuanya bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Hanya kita ini dalam rangka mengakomodir supaya semuanya bisa tercapai dengan baik. Begitu Bu Mai. Oke, sampun dari sini saya bisa lanjutkan. Oke. Yang kedua yaitu kita bicara mengenai disiplin positif. Kalau kita mendengar kata-kata disiplin itu lebih langsung yang kita tangkap apa Bapak Ibu? Anak-anak yang patuh. Lagi anak-anak yang takut akan hukuman. Lagi anak-anak yang menakutkan. Anak-anak yang hanya menjalankan tata tertib. Jadi dia merasa, terus pokoknya aku sudah aman. Begitu, iya, terpaksa. Pokoknya aku sudah menjalankan, sudah gugur kewajiban, gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kita bahas di sini, disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin discere yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Jadi sebenarnya tidak boleh kita disiplin karena kita takut, karena kita terpaksa, karena kita takut dihukum, tidak boleh. Jadi dalam hal ini kita menanamkan kepada anak-anak bahwa disiplin itu adalah tanggung jawabnya, tanggung jawab masing-masing. Ya, dan itu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ini nanti akan kita bicarakan juga di keyakinan kelas. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri siswa sehingga dia bisa muncul sendiri, sehingga dengan sendirinya anak itu akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Karena itu sudah keluar dari dirinya sendiri, sehingga kita tidak perlu lagi mewanti-wanti misalkan dengan awas ya, atau kalau dia berhasil kita kasih hadiah, tidak seperti itu. Karena itu sudah muncul dari dalam dirinya sendiri, intrinsik. Beda dengan nanti jika itu keluar dari orang lain. Karena kalau kita mengharapkan imbalan berarti keluarnya dari ekstrinsik, gitu. Tanggung jawab itu bukan dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu tadi. Jadi kita menanamkan kebijakan-kebijakan universal kepada anak-anak sehingga apa yang ada di dalam dirinya itu bisa keluar sendiri tanpa kita paksa, tanpa kita beri reward atau imbalan. Jadi tanpa dipancing, karena dia sudah paham bahwa itu adalah tanggung jawab saya. Gitu. Oke. Ada yang mau share? Ada yang mau ditanyakan? Lanjutkan, oke. Yang ketiga, sekarang kita bicara tentang tadi yang sudah saya singgung mengenai nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ya, supaya lebih jelas lagi, kita bisa melihat itu sudah saya tampilkan contoh nilai kebajikan dari suatu organisasi atau institusi. Dari profil pelajar Pancasila, semua yang ada di profil pelajar Pancasila adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai semua nilai yang baik, gitu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kita bisa lihat, semua yang ada di profil pelajar Pancasila adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Tidak ada kata-kata positif atau tidak ada kata-kata negatif atau nilai negatif yang ada di profil pelajar Pancasila. Itu semua nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan pada diri peserta didik kita. Contoh berikutnya dari institusi keterampilan hidup misalnya. Dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu juga termasuk
dalam nilai-nilai kebajikan. Termasuk ketika kita melihat anak-anak kita di OSIS, organisasi siswa intra sekolah, di situ mereka belajar bertanggung jawab, belajar mandiri, kerjasama, jujur, memberikan yang terbaik dari apa yang mereka bisa, dan saling menghargai, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Itu semua nilai-nilai kebajikan yang bisa kita keluarkan dari dalam diri anak-anak tanpa kita paksa, atau tanpa kita beri reward, atau tanpa kita beri hukuman. Andai kata itu semua bisa kita keluarkan dengan sendirinya kepada anak, saya yakin pasti anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang sangat luar biasa hebatnya. Dan itu semua tergantung kepada kita, para pendidiknya, yang menjadikan anak-anak itu luar biasa. Aplaus dulu dong buat kita sebagai guru. Oke. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Silakan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Namanya kebutuhan dasar. Berarti jika tidak dipenuhi, berarti akan terjadi sesuatu yang tidak seimbang, gitu ya. Akan terjadi sesuatu yang pincang yang akan akhirnya mempengaruhi peserta didik kita di dalam belajar di kelas. Ya. Lebih lengkapnya nanti bisa di sini. Oke. Untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, termasuk di dalamnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan baru-baru ini, yaitu rapot. Di dalam rapot online ada siasu. Apa Bapak Ibu siasu? Sistem dan aplikasi suasana hati. Jadi ketika jam pertama kita mengabsen anak-anak kita dan melihat raut wajah mereka, apakah mereka bahagia? Apakah mereka tertekan atau bagaimana? Nah, dari situ nanti larinya ke sini Bapak Ibu. Dari misalkan kita lihat anak yang lagi cemberut, tidak boleh kita judge, kamu malas ya belajar, kamu sudah gak lihat ke sekolah ya? Tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus menanyai kepada dia, kamu kenapa nak? Kita kan tidak tahu. Misalkan anak itu di rumah mungkin lapar karena belum sarapan, mungkin tadi ban sepedanya bocor sehingga dia menuntut dan kecapean, sehingga sampai sekolah dia menjadi murung. Barangkali dia habis dimarahin orang tuanya lah. Itu adalah tugas kita, menanyai ada apa nak dengan kondisimu saat ini. Begitu. Karena kalau tidak seperti itu, akhirnya jika kita tidak mengajak bicara, dan akhirnya anak tidak bisa menemukan apa yang ada bermasalah dalam dirinya, ketika sekolahan dia tidak akan bisa belajar dengan maksimal. Begitu. Tugas tambahan kita yang luar biasa juga setiap pagi. Okay. Selanjutnya kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kebutuhan ini, rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok adalah sesuatu hal yang penting bagi anak-anak. Jadi jika misalnya ketika anak-anak ketika berdiskusi, ada yang diam, tidak ikut berdiskusi, kita harus mendatangi Bapak Ibu. Ada apa nak? Kok sampai kamu teman-teman berdiskusi kamu diam saja? Nah, itu kita harus mencari tahu apa yang sedang dialami oleh anak ini. Kalau dia sudah menyampaikan kepada kita dan dia bisa akhirnya menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan, pasti akan nanti seperti teman-temannya akan mulai ikut aktif di dalam berdiskusi, bisa ikut ceria lagi seperti itu. Jadi jangan kalau ada anak itu kita tidak boleh mendiamkan. Itu tugas kita salah satu yang tadi perubahan paradigma belajar berdiferensiasi. Jadi kita harus mengakomodir semua anak-anak termasuk apa yang mereka rasakan pada hari ini. Begitu. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Di dalamnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang sangat penting yaitu didengar. Kadang kalau kita sudah, mungkin karena kita sibuk di dalam kelas, ada anak, Bu Yani, sebentar. Mungkin
ada yang seperti itu. Ya itu kita harus mengertikan pekerjaan kita, harus berbicara dengan anak tersebut dan ada apa nak? Itu salah satu student center. Jadi bukan hanya ketika kita memberikan pelajaran harus berfokus pada mereka, tapi ketika ada yang datang kepada kita harus bisa mendengar juga apa yang akan disampaikan kepada kita. Kalaupun nantinya yang disampaikan mungkin tidak berhubungan dengan pembelajaran, alhasil mereka curhat masalah yang ada di rumah, kita juga harus mendengarkan. Nah, karena apa? Karena kita adalah orang tua kedua mereka setelah orang tua yang di rumah. Kemudian selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan. Di dalamnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di samping kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik kita juga harus wajib memberikan kebebasan. Contoh ketika dalam berdiskusi itu tadi, kita memberikan patokan seperti A, kerjakan tugas seperti petunjuk yang ada. Jika mereka mengembangkan sesuai dengan apa yang ada di daya nalar mereka, daya pikir mereka, kita harus memberikan kesempatan. Termasuk yaitu tadi yang seperti saya beri contoh. Mungkin akhirnya, Bu, saya bisa bikin laporan ini dengan cara video. Silakan, dipersilakan. Bu, saya hanya bisa membuat laporan ini dengan voice note saja. Tidak apa-apa. Bu, saya bisa membuat laporan ini dengan hanya menulis saja. Silahkan. Nah, itu adalah kebebasan yang harus kita berikan kepada peserta didik, tetap dalam koridor nih Bapak Ibu. Bukan berarti bebas, sebebas-bebasnya, tidak. Selanjutnya kesenangan. Ini yang paling banyak dicari oleh anak-anak. Anak-anak kita juga. Di dalamnya karena ada bermain, humor, antusiasme untuk tertawa. Seperti ketika tadi Bu Nuning mengisi keputrian. Ketika mereka dikasih ice breaking untuk tepuk atau memegang anggota tubuh, masih ada yang tidak fokus. Tapi ketika tertawa semua, mereka lepas ya ke dunia. Itu salah satu, dalamnya kan memang salah satu kebutuhan dasar manusia. Kita harus bisa mengajak peserta didik kita untuk tertawa, untuk melepaskan semua yang ada di dalam hati dan pikirannya supaya dia bisa merasakan kebebasan sebagai anak-anak yang mempunyai haknya gitu, menjadi haknya. Oke, sampai di sini ada yang mau sharing? Bapak Ibu BK biasanya ceritanya banyak. Oke, mau bilang dulu. Oke, Bu Yani. Ini kebetulan kelas saya kelas 7B, Bu ya. Ada satu anak saya, Bu. Nah, memang kondisinya setelah saya ini dia itu kehilangan sosok seorang ibu. Nah, kemudian dia itu cenderung tertutup, jadi komunikasinya itu tidak berjalan dengan baik dengan ayahnya atau dengan kakaknya gitu. Nah, saya bingung juga karena saya coba mengulik anak ini untuk mengetahui kebutuhan dasarnya yang harus saya penuhi itu apa. Itu juga saya bingung gitu loh. Jadi kira-kira mungkin kita sharing-sharing aja ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu BK yang bisa untuk memberikan advice kepada saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memposisikan diri sebagai ibunya? Kan juga tidak kan? Ada batasan-batasan yang mungkin tetap harus saya jaga seperti itu. Nah, untuk membuat anak ini terbuka kepada saya itu agak susah. Nah, anak ini kan lagi, ya kan? Gitu. Jadi mungkin saya ingin sharing trik dan ininya untuk bisa membuka jalur komunikasi begitu. Agak susah ya Bu, karena anak cowok dan kehilangan ibu itu karena ibunya meninggal atau divorce? Meninggal. Nah, kalau mungkin anak cewek mungkin akan lebih mudah nih Bapak Ibu. Saya pernah ada kasus seperti itu juga, bunuh istri saya juga. Tapi ini kebetulan anak cowok juga, tapi dia masih ada ibunya. Jadi
waktu itu saya ajak bicara. Bahkan anak ini karena kebetulan divorce, jadi dia merasa ibunya ini yang bersalah karena perceraian itu. Karena ibunya yang mengajak dia keluar dari rumah, gitu. Akhirnya saya ajak bicara. Dia tidak saking apanya sama mamanya, dia tidak mau lihat mamanya gini, dia tidak mau. Apalagi berbicara. Akhirnya saya bilang, ya bagaimana kita termasuk bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Terus sampai kapan kamu mau seperti ini? Sampai akhirnya saya juga tidak menyangka kalau akhirnya anaknya menangis dan akhirnya mau mencium ibunya. Ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini lebih baik. Nah, mungkin untuk di kasusnya Bu Nuning, karena itu juga yang dia hanya ke Bu Nuning sendiri ya, bukan orang tuanya kan tidak ke Bu Nuning. Ya. Mungkin Bu Nuning bisa diajak ngomong, bukan memposisikan sebagai ibu kandung, tapi mungkin bisa dibuka dengan kamu boleh kalau ada masalah bercerita dengan bunda. Mungkin Bu Nuning bisa membantu. Atau kalau kamu nggak mau cerita ke Bu Nuning, kamu bisa cerita ke ayah. Nanti ayah yang bisa menyampaikan ke Bu Nuning. Jadi itu salah satu menurut saya yang mungkin bisa menjadi salah satu alternatif supaya anak ini mau sedikit terbuka. Karena tidak bisa langsung terbuka karena butuh proses gitu. Minimal sedikit terbuka sehingga kalau kita sudah terbuka sedikit, biasanya kita bisa masuk ke dalamnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman BK bisa memberikan bisa. Masalahnya itu si anaknya Bu Nuning itu kurang dekat sama ayahnya sama kakaknya juga gitu. Ini introvert banget ya Bu ya? Introvert sama saya sama Bu Nuning juga masih belum besar juga kurang dekat juga. Jadi saya sebagai guru BK mungkin masih apa ya, belajar mencari-cari cara untuk supaya bisa lebih dekat sama si anak. Ini memang sulit dia. Iya. Ini nggak punya teman dekat juga di kelas ini. Untuk teman dekat, saya rasa dia lebih cenderung untuk apa ya, individualis. Jadi tidak terlalu suka untuk tapi bukan berarti dia antisosial. Dia masih berinteraksi. Kerja kelompok masih bisa. Tapi mungkin dia tidak dalam posisi mempercayai teman atau sulit mempercayai orang lain gitu loh. Tidak gampang untuk menceritakan itu. Mungkin kalau misalkan teman di luar, lebih banyak yang di luar sekolah daripada di dalam sekolah seperti itu. Nah sebenarnya itu justru mengkhawatirkan nih Bapak Ibu kalau menurut saya. Karena pas anak SMP itu ketika anak sedang mencari rasa nyaman untuk bercerita, nyaman untuk mungkin bersandar gitu. Lah ketika dia tidak nyaman dengan lingkungan yang ada, sudah di rumah tidak nyaman, di sekolah tidak nyaman, yang kita takutkan adalah dia mencari kenyamanan di luar yang belum tentu menemukan kenyamanan yang positif. Takutnya di situ. Ya, tapi juga memang susah untuk kita berusaha untuk masuk ke dalam pribadinya dia. Tapi insya Allah nanti saya yakin Bu Nuning pelan-pelan pasti akan bisa. Karena kalau kita tidak berusaha untuk berusaha dekat dengan anaknya sehingga anaknya bisa bercerita kepada kita, itu tadi yang ditakutkan dia akan menemukan kenyamanan yang di luar yang mudah-mudahan tidak terjadi, itu akan malah menjadi negatif seperti itu. Oke, mudah-mudahan atau teman lain ada yang mau memberikan sharingnya, Ibu Saki atau Pak Ridwan? Ini ya dari sisinya bapak-bapak ini kan biasanya kalau memposisikan komunikasi sama anak cowok itu bisa berbagi sharing pengalamannya dengan saya. Harusnya dia lebih dekat dengan bapaknya, dengan ayahnya. Iya. Cuma mungkin dari sisi pengalaman bapak-bapak ya. Pak Dedi atau Pak Heri yang sudah menjadi bapak. Iya, monggo sharingnya bapak. Bapak BK. Kalau Pak Vicky ya. Baik, terima kasih. Insya Allah dari BK kami punya beberapa trik, tapi tidak sepenuhnya efektif. Jadi apa yang kita terapkan itu belum tentu efektif pada siswa yang ada di sekolah kita. Karena kita mengenal dalam istilah psikologi itu namanya individual diversity. Meskipun dia kondisinya itu terpuruk dalam artian pernah mendapatkan perlakuan tidak baik atau seperti yang dikisahkan oleh Bu Nuning itu anaknya mengalami
perceraian orang tuanya meninggal, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya anak ini mampu untuk bangkit. Jadi kalau dari kami versinya guru-guru BK, kita tetap menilai anak itu sebagaimana mestinya, fitrahnya dia sebagai anak, bahwasanya mereka itu bisa berkembang. Mereka itu tidak menutup kemungkinan masih bisa sukses bahkan lebih dari saat ini. Karena proses metamorfose seorang anak tidak dilihat dari pada saat sekarang ini, tapi ketika dia sudah mulai menjalin yang namanya pahit getirnya kehidupan, kemudian jatuh bangkitnya dia, maka dari pihak BK sendiri kita pertama pastinya support. Karena orang yang mensupport itu bisa jadi jalan untuk anak-anak itu membuat mereka nyaman. Jadi kenyamanan itulah yang kita buat terhadap anak-anak. Jadi kalau sumbernya BK itu sahabat siswa, memang itu yang kita terapkan. Jadi ketika anak sudah nyaman dengan kondisi kita, dengan figur kita, maka saat itulah kita bisa mulai masuk. Kemudian anak memberikan informasi yang kita butuhkan, sehingga kita bisa memberikan intervensi yang tepat untuk dia. Karena itu kita selalu bukan hanya memberikan support, tapi kita berbagi peran. Misal di BK ada Pak Dedi, misalkan yang sifatnya bapak-bapakan dan bijaksana. Nah, seperti itu. Kemudian saya sendiri bagian observator biasanya. Saya menelusuri permasalahan, kemudian melaporkan ke Bapak Ibu Guru BK. Kemudian sebagai langkah terakhir kita berikan ke Ibu Guru BK yang senior-senior kita yang sudah memiliki kompetensi dan mumpuni dalam bidangnya, seperti itu. Jadi insya Allah kita sudah memiliki peran ya. Jadi kita membuat skenario gimana caranya anak yang awalnya tidak mau bercerita itu bisa nyaman dan mau cerita sama kita. Mungkin itu tips dari kami para guru BK. Terima kasih. Oke, terima kasih sharingnya Pak Vicky. Memang orang-orang BK itu orang-orang luar biasa karena beliau-beliau itulah yang mempunyai ahli dalam bidangnya, yaitu psikologi juga ya. Dan benar menciptakan rasa nyaman di anak itu butuh effort yang luar biasa ya. Luar biasa untuk guru-guru BK. Nanti semuanya yang disampaikan oleh Pak Vicky akan kita pelajari juga di sini ya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi sedikit. Di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, itu tadi yang saya sampaikan dari awal. Kita tidak tahu anak yang datang terlambat itu, itu datang terlambatnya kena apa, begitu. Jika kita tidak mengajak bicara anak tersebut, kita pasti akan, "Mas, pokoknya kamu telat, kamu berdiri di sini nanti hukumannya seperti ini," seperti itu. Padahal yang kita lakukan tidak seperti itu. Kita harus menanya dulu anak tersebut kenapa, apa yang menyebabkan dia telat dan sebagainya. Kemudian dimotivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau kita sudah menanamkan disiplin positif tadi ke anak-anak, anak tersebut pasti meskipun tidak kita tanya, dia pasti akan datang dengan sendirinya dan menyampaikan, "Ibu, Bapak, mohon maaf saya telat karena bla bla bla." Karena apa? Karena muncul nilai tanggung jawab itu dari dirinya sendiri, bukan karena dia telat, kemudian takut dihukum dan lain sebagainya. Nah, inilah tugas kita nanti untuk membangun motivasi intrinsik yang bisa keluar dari dalam diri anak peserta didik kita. Begitu. Selanjutnya dari motivasi perilaku manusia itu kita bisa melihat adanya tiga kata-kata yang sebenarnya mirip tapi ternyata sangat berbeda. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini adalah sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman bisa fisik atau psikis. Contohnya yang tadi, ketika dia datang telat, kita tanya sama anak tersebut,
Ada apa? Kok bisa telat dan sebagainya. Ini termasuk jika kita tidak mau mendengarkan kamu telat, kamu hukumannya lari 1 putaran lapangan. Itu masuk ke dalam kategori hukuman. Karena anak tersebut tidak tahu dia telat, dia nanti hukumannya apa, dia tidak tahu. Apakah disuruh lari, apakah disuruh jalan jongkok atau membersihkan kelas atau membersihkan lapangan sekolah, itu tidak tahu. Nah, hukuman sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba dan hanya bersifat satu arah, karena kita sebagai guru yang memberi hukuman itu termasuk di hukuman. Bedanya dengan konsekuensi adalah konsekuensi sudah terencana atau disepakati sesuai aturan yang ada. Murid selalu pastinya dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Ya, jadi kalau konsekuensi ditulis di tata tertib, jika telat sekian menit tidak boleh mengikuti pelajaran dan menunggu di perpus. Itu adalah konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Berarti mereka salah, hukumannya balasannya seperti ini. Itu adalah konsekuensi. Jadi yang berhubungan dengan tata tertib yang sudah diatur di tata tertib. Jika hukuman tidak ada di tata tertib, sehingga anak itu tidak tahu, kita disuruh, dia pasti kalau aku gini nanti kenapa ya, aku dihukum apa ya, itu maksudnya kehukuman. Beda antara hukuman dan konsekuensi. Dan saat ini ada satu lagi istilah baru, yaitu restitusi, yang saya sendiri juga baru belajar di guru penggerak ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses restitusi yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas diri sendiri. Jadi ketika anak datang telat, nggak bisa kita langsung, kamu telat, kamu harus lari 1 putaran, atau sesuai tata tertib, kamu telat hukumannya adalah karena sekian menit kamu tidak boleh masuk ke kelas, hanya bisa menunggu di perpus. Tidak seperti itu, Ibu, kalau di restitusi. Jadi kita ajak bicara anak tersebut, kenapa kok bisa terlambat? Kalau sudah terlambat, kira-kira untuk memperbaiki nanti bagaimana? Dari situ apa yang sudah kamu langgar? Itu kita ajak bicara sehingga anak bisa menemukan solusi sendiri atas kesalahannya. Memang kalau kita belum memulai memang agak susah sepertinya kedengarannya. Tapi kalau kita sudah mulai menerapkan restitusi itu sebenarnya enak sekali. Karena apa? Kita tidak usah memberi hukuman kepada anak-anak. Anak-anak sudah tahu kesalahannya itu apa. Karena muncul dari dalam dirinya masing-masing. Oke. Nanti lebih jelasnya ada di contoh di belakang. Kita lanjut ke yang nomor 6. Budaya positif yang nomor 6 yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini ternyata bukan hanya di kantor ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru ini bisa berperan juga sebagai manajer. Dan saya pun baru mempelajarinya sekarang. Jadi kita belajar bersama-sama. Nih, berikut adalah contoh 5 posisi kontrol guru yang supaya kita bisa lebih memahami satu persatu dari setiap posisi kontrol yang ada. Ini saya beri kasus yang sangat sederhana. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kasusnya itu. Sebagai penghukum, kata-kata yang kita keluarkan kepada anak, jika ada anak yang tidak memakai atribut lengkap adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kata-kata yang keluar jika kita sebagai penghukum. Hormat pada jadi kalimat perintah dan harus dilaksanakan. Itu penghukum. Berbeda lagi dengan pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu akhirnya anak melihat kesalahannya. Itu posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Berikutnya, posisi kita sebagai teman. Jika sebagai teman kita akan lebih santai ke anak-anak. Kata-kata yang bisa disampaikan adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, atau sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Itu kan kata-kata kita kepada teman. Lain kali
jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu kata-kata yang bisa kita sampaikan kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya, sebagai pemantau. Ini seperti yang Bapak Fifki tadi sampaikan. Pak Fifki perannya banyak sebagai observer atau pemantau di sini. Ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir, yang baru saja saya pelajari dan kita semua akan pelajari adalah kontrol sebagai manajer. Kata-kata yang bisa kita sampaikan yaitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita mengulik, kalau bahasanya anak mengulik apa yang ada di dalam diri anak tersebut meskipun dia sebagai pembuat kesalahan, tapi kita tidak boleh langsung menjudge dia salah. Jadi tanya dulu, yang tadi contoh yang tadi, kenapa kamu telat? Kok bisa kamu telat, bagaimana? Nah, dari situ sampai akhirnya keluar dari diri anak sendiri bahwa dia merasa mungkin kalau kita bilang, oh iya kamu tuh salah, tapi kan dia tahu sendiri dengan kita memberikan pertanyaan tersebut. Gitu. Apakah akan ada yang sharing lagi teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, ini supaya kita lebih jelas ya, saya akan memberi kata-kata yang di situ nanti teman-teman akan menjawab posisi kontrol apakah aku? Oke, dari 5 itu. Oke, kata yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kontrol sebagai Membuat merasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Ibu-ibu di sebelah kanan, Ya. kira-kira pengukur, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer? Dua ini. Pembuat rasa bersalah. Oke, kita lihat. Luar biasa kami teman-teman Bunduri. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum nih, kayak salah. Kamu tidak pernah benar. Iya, jadi semua yang dilakukan anak tidak itu salah. Ini sebagai pengukur. Luar biasa. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bu Sapri sebagai apa ini? Manajer. Oke. Hebat berarti. Sudah langsung benar semua jawabannya. Ayolah. Aku udah dapat iya teman. Masya Allah. Sudah meskipun tadi sempat kayaknya sudah panas ya, tapi SBG sebentar akhirnya ternyata teman-teman luar biasa. Ini seperti yang terakhir. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Yang sebagai langsung berat. Oh mantap, Vicky sudah lama sekali. Oke. Terakhir, dua terakhir teman-teman. Apakah kita itu harus jadi manajer terus, atau kita boleh memposisikan kapan kita jadi pemantau, kapan kita jadi teman, kapan... Untuk nantinya yang diharapkan adalah kita sebagai manajer. Kalau dalam sekarang ini ada yang sebagai pemantau, saya pun kadang jadi pemantau, bahkan pernah jadi penghukum gitu. Ya, itu yang kita saat ini adalah seperti itu. Tapi untuk nantinya sekali lagi adalah proses. Kita diharapkan untuk menjadi manajer. Dan itu adalah fase kontrol yang bisa bisa menutup atau bisa untuk semua 5 kontrol itu. Manajer adalah kontrol yang luar biasa karena dari situ kita seperti di kantor kita bisa memanage, bukan hanya memanage, kita bisa menerapkan apa yang kita kehendaki anak dengan tanpa kita menyuruh atau memberi imbalan atau nanti menghukum. Kalau sekarang posisi kita memang ada yang sebagai pemantau, saya sendiri pun pernah menjadi penghukum, memang seperti itu teman-teman. Jadi tapi nanti akhirnya dengan berjalannya waktu harapan kita menjadi pendidik adalah sebagai seorang manajer.
jadi manajer Kak Ridwan. Jadi meskipun kita tidak manajer di kantor, kita akan manajer di kelas kita masing-masing gitu. Iya. Iya, Pak Dedi. Ini mau sharing aja. Iya. Oke, Pak Dedi. Monggo. Terus, ya ini meneruskan dari pertanyaannya dari Pak Ridwan tadi. Kita mengambil salah satu contoh anak terlambat ya. Ini seandainya kita sekolah menerapkan semuanya guru adalah seorang manajer. Ini ada satu kasus, misalkan anak ini sering terlambat. Alasannya terlambat karena rumahnya dekat, bukan jauh atau ada masalah apa. Dia merasa karena rumahnya dekat akhirnya Dia nyantai. sering meremehkan, akhirnya sering terlambat. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai manajer seperti tadi itu kita menanyakan kesalahannya apa dan apa yang harus kamu perbuat. Dia menyadari bahwa dia salah kalau dia terlalu nyantai dan mungkin juga dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi biasanya anak yang seperti ini itu kalau sudah meremehkan juga susah untuk merubah kebiasaannya yang meremehkan itu. Biasanya anak yang seperti itu kadang butuh untuk dibuat kita sebagai pendukung atau mungkin apa namanya memberi konsekuensi, Membuat rasa bersalah. sehingga dia untuk menjadi kontrolnya memang harus kadang ada yang ditakuti sehingga dia tidak menyepelekan itu. Nah, ini bagaimana seandainya semuanya menjadi manajer, apakah efektif untuk membuat anak itu tadi yang terlambat tidak terlambat lagi? Mungkin Pak, untuk karena kita belum menerapkan ini, mungkin kontrol kita sebagai penghukum itu mungkin masih bisa dijalankan. Kenapa? Karena anak ini belum meyakini dari dalam dirinya. Kita belum menanamkan motivasi insting yang benar kepada anak. Mungkin seperti itu. Sehingga anak itu masih merasa karena rumahku dekat, jadi aku nggak usah keburu-buru, aku santai aja. Tapi berbeda jika kita sudah menanamkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, sehingga membuat dia, oh iya, justru kalau rumah saya dekat itu berarti aku harus seperti ini. Itu kalau kita sudah menanamkan itu akan keluar, Pak. Jadi untuk sementara tadi karena kita berproses, mungkin posisi kita saat ini menjadi penghukum pun tidak apa-apa untuk menuju ke sana. Tapi jika semua nanti akhirnya, karena Bapak untuk menimbulkan motivasi intrinsik itu kita harus bikin keyakinan dulu bersama mereka. Karena keyakinan itu nanti bukan hanya di kelas, tapi bisa menjadi keyakinan sekolah dan itu harus disepakati bersama. Gitu. Itu memang susah. Karena perubahannya demikian itu membutuhkan waktu. Dan di saat itu belum tadi karena ini kasusnya sekarang, mungkin ya Bapak ini bisa ketika kita menjadi penghukum itu bisa dilaksanakan dahulu. Tapi nanti setelah semuanya berjalan dan keyakinan itu sudah kita buat bersama pas tadi insya Allah motivasi intrinsik itu akan muncul sendiri kepada peserta didik kita gitu. Mungkin seperti itu. Teman-teman mungkin ada yang memberi tambahan di sini. Berarti treatmentnya itu adalah bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran Tinggi dari dalam diri, bukan dari luar. Berarti butuh Konsistensi dari semua pihak sekolah, stakeholder sekolah. Karena nanti kita butuh membuat keyakinan bukan hanya di kelas dengan wali kelas dan peserta didik, tapi juga akan ada keyakinan sekolah yang semuanya harus sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati. Begitu. Karena kalau sudah berbicara sekolah, itu kan stakeholdernya bukan hanya guru dan murid, kepala sekolah dan murid, tapi juga ada security, ada OB dan lain sebagainya. Dan itu harus benar-benar disepakati bersama dan konsisten. Kalau kita tidak menjalankan dengan baik, dengan konsisten dan terus, ya tidak akan tercapai apa yang kita inginkan. Begitu. Berarti harus satu suara semuanya. Ya, karena itu tadi namanya keyakinan sekolah. Jadi apa yang kita yakini, bukan yang orang lain yakini, tapi kita. Karena setelah kita yakini bagaimana. Nanti akan kita bahas di yang terakhir. Sambut, kita lanjutkan, Oke. Nah ini yang akan saya tadi berhubungan dengan yang tadi, yaitu keyakinan kelas. Kenapa sih kok namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab.
Kenapa kok keyakinan, bukan peraturan? Kalau saya, kalau keyakinan itu berarti sifatnya apa ya? Sudah didiskusikan bersama, dirembuk bersama, diyakini bersama bahwa itu kesepakatan, saling enak lah istilahnya. Tapi kalau peraturan kayaknya itu memihak ke salah satu begitu ya dari kalimatnya. Ya, jadi murid tidak dilibatkan. Iya, tidak dilibatkan. Hanya ya pemangku jabatan di atas yang membuat itu. Ya. Ya, betul sekali Pak Ridwan. Jadi itulah beda keyakinan dengan peraturan. Nah, yang kita buat nanti adalah keyakinan. Jadi apa yang kita yakini bersama, apa yang kita sepakati bersama, bukan yang diatur oleh pemangku jabatannya di atas, gitu. Nah, itu sekali lagi kalau di kelas ya berarti guru dengan siswa. Kalau sekolah, seluruh stakeholder sekolah harus dilibatkan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang gambar warna-warni itu adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat. Okay. Dari situ sebenarnya sederhana sekali kalau kita mau melaksanakan. Kita hanya menyiapkan kertas post-it seperti ini, bisa kertas apapun. Kebetulan yang saya pakai kertas post-it. Kita memberi pengertian kepada anak-anak bahwa keyakinan ini adalah sesuatu yang keluar dari dirimu sendiri. Tidak perlu banyak, hanya satu saja yang dituliskan. Apa yang menurut kamu menjadi keyakinanmu perlu kamu tulis. Di situ anak-anak menulis luar biasa, bermacam-macam. Karena kata-kata yang dipakai adalah kata-kata kebijakan. Kata-kata kebijakan universitas ini, jadi tidak boleh ada kata-kata yang negatif. Misalkan dilarang membuang sampah itu tidak boleh. Diganti menjaga kebersihan. Dilarang mencontek itu tidak boleh. Belajar dengan jujur. Misalkan seperti itu. Jadi yang kita tuliskan adalah nilai-nilai kebajikan, mengerjakan sendiri bisa Pak Ridwan. Jadi tidak boleh ada kata-kata tidak dan dilarang. Dan itu keluar dari dalam diri anak-anak sendiri. Makanya kita bebas apapun yang mereka ingin tuliskan dari dalam diri. Kemudian apa yang mereka tuliskan kita jadikan satu di depan. Okay. Semuanya memberikan satu persatu. Kemudian dari situ tugas kita adalah sebagai guru melihat jika ada yang sama atau mirip atau tujuannya sama. Contoh, menjaga kebersihan dengan membawa pulang sampah itu kan mungkin sama. Itu kita ambil satu saja. Okay. Atau disiplin atau datang tepat waktu itu sudah sama. Bisa kita jadikan satu di disiplin. Sehingga akhirnya nanti dari sekian banyak yang ditulis anak-anak, kemungkinan kita hanya akan mendapatkan 5 keyakinan bersama. Boleh, sangat boleh. Menemukan 7 keyakinan bersama, itu pun juga boleh. Jadi kita rangkum dari apa yang anak-anak sampaikan tadi, dan kita flowkan ke anak-anak. Sudah ya nak, ini sesuai dengan keyakinan yang kamu tulis. Jadi keyakinan yang kita sepakati adalah A, B, C, D, E. Dan keyakinan tersebut akhirnya nanti kita tempelkan di dinding kelas, dan seyogyanya peraturan yang ada kita singkirkan, kita ganti keyakinan kelas ini. Begitu. Jadi dari situ anak-anak nanti jika ada yang melanggar, seperti contohnya daripada kita ajak ngomong bersama. Nah, keyakinan apa yang sudah kamu langgar dari perbuatan tersebut? Oke, kalau sudah seperti itu, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Itu keluar dari dirinya sendiri. Kalau anak sudah yakin dan kita sudah menyepakati keyakinan kelas tersebut. Nah, di situ keyakinan kelas adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi tidak kelihatan karena merupakan keyakinan diri. Kemudian pernyataannya tadi sudah saya sampaikan universal. Jadi kata-kata umum dan dibuat dalam pernyataan positif. Tidak ada kata dilarang atau tidak di sana. Jadi apa yang positif keluar dari diri anak-anak itulah yang kita yakini. Kemudian tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas. Jika di kelas, kalau kita membuat keyakinan sekolah berarti kondisi sekolah, sehingga mudah diterapkan. Sebenarnya sangat simpel. Tapi memang memulai sesuatu yang baru itu beratnya luar biasa. Selanjutnya semua warga sekolah atau kelas dilibatkan
seluruh stakeholder dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Nah itu yang agak susah, kita menunjukkan semua bersama menjadi satu, dan meyakini apa-apa yang perlu diyakini antara siswa mungkin dengan Bapak OB itu bedanya luar biasa. Tapi tetap kita harus menemukan satu titik benang merahnya, apa yang bisa diyakini bersama. Gitu. Itu yang memang tantangan yang berat dan luar biasa. Tapi untuk sebelum kita memulai sekolah, alangkah baiknya sekarang kita yang ada di sini nanti akan memulai dulu dengan keyakinan kelas masing-masing. Gitu. Oh, Bu Yani sudah membuat, insya Allah sudah. Dan tadi sudah diketik oleh sekretaris dan tinggal menempelkan ke dinding kita. Tapi lagi-lagi kita tidak mungkin peraturan yang ada sebenarnya harusnya dicopot gitu. Tapi itu juga kita harus mengkomunikasikan dulu dengan yang ada di atas begitu gitu. Selanjutnya terakhir ini tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada di sebelahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setiap bagian yaitu mempunyai ciri khas tersendiri. Untuk menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak salah itu tidak sepenuhnya salah, karena di sini ada kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan kata-kata yang bisa kita sampaikan adalah berbuat salah itu wajar. Jadinya mudah-mudahan ini tidak menjadi presiden buruk ya Bapak Ibu dan anak kita. Nah, karena berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak dulu juga pernah melakukan itu mudah-mudahan juga tidak menjadi presiden buruk. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Nah, itu juga kalau kita tidak berhati-hati berbicara dengan peserta didik, kemungkinan yang diasumsikan bermacam-macam. Nah, itu didasarkan nanti sebagai manajer Pak Ridwan. Next, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang bisa kita sampaikan adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, nanti ada kasus yang akan saya sampaikan sedikit. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip Dale Carnegie bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Harusnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Dari situ kata-kata yang bisa muncul adalah apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin jadi seseorang yang seperti apa. Itu contoh-contoh menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Ini ada contoh. Ya, sebentar saya lihatkan. Tadi harus bertengkar dengan jika itu ada yang memposisikan, pasti akan melakukan yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap baik dan pasti tidak ada alasannya kan? Siapa yang bisa katakan kita sudah yakin dia. Wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontekan terus-menerus begitu saja orang lain memarah. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat atau lebih buruk lagi daripada itu. Misalnya dengan menghibur. Sekarang contoh kita cerita. Tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan
keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu standar? Iya, betul sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, cepat sekali. Tindakan kamu dari mana? Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Sama-sama. Oke, itu tadi contoh sederhana ketika dia seorang siswa merasa marah karena selalu dicontek oleh temannya, gitu. Sampai akhirnya dia marah dan menggebrak meja. Jadi gimana cara kita untuk membuat supaya hal tersebut dia keluar dari diri sendirinya, keluar dari motivasi intrinsiknya bahwa dia menyadari bahwa itu kesalahannya dia. Dan kalau dia sudah menyadari itu kesalahannya, dia akan memberikan solusi atas dirinya sendiri. Itulah yang akan kita tanamkan ke anak-anak kita, menjadi siswa-siswi yang bertanggung jawab dan mandiri. Oke, seperti itu. Mungkin untuk yang terakhir ada yang mau disampaikan Bapak Ibu guru hebat? Yang sangat jelas. Terima kasih. Sebagai penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Guru hebat atas jawabannya. Mohon maaf atas segala salah dan hilang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semangatnya luar biasa anak-anak hebat ini. Pada kesempatan kali ini, Bu Yani akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas, sama dengan tata tertib yang ada di sekolah kita. Tapi pada kali ini kita membuat dalam sub kelas. Jadi keyakinan kelas itu berisi kesepakatan dari kalian semua bagaimana kelas ini akan kalian pakai. Tapi ingat, karena ini keyakinan kelas, maka tidak boleh ada kata-kata negatif. Jadi nanti kalian menulisnya menggunakan kata-kata positif. Contoh, jika kalian tidak boleh mencontek, kata-kata tidak boleh ada. Jadi diganti harus jujur ketika ulangan. Dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh kata-kata dilarang ada. Jadi kata-kata negatif kali ini dihilangkan, menjadi kata-kata positif. Supaya kalian juga ikut menjadi mempunyai energi positif di kelas ini. Jadi kata-kata dilarang diganti, dilarang membuang kelas diganti menjaga kebersihan. Seperti itu. Apakah sudah mengerti? Sudah? Sudah mengerti semuanya? Oke. Kemudian Bu Yani akan membagikan post-it satu orang satu, dan kalian masing-masing akan menuliskan apa yang menjadi keyakinan kalian. Keyakinan kalian satu saja, silakan ditulis di sini. Ya. Kemudian nanti setelah selesai ditulis akan ditempelkan di sini.
Ya, Bu Yani akan cari mana yang sama. Jika ada yang sama, Bu Yani akan kurangi sehingga akan terbentuk keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan kalian. Begitu ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham? Oke. Bu Yani akan bagikan motifnya. Sudah terima semua? Sudah. Yang belum? Sudah tidak ada? Sekarang silakan dituliskan keyakinan yang menurut kalian perlu. Satu orang satu aja. Silakan. Bagaimana? Sudah selesai anak? Biasa. Sekarang kalian tempelkan keyakinan kalian di kertas kita yang sudah disediakan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih sudah menempel keyakinannya di papan hitam. Sekarang dia akan ambil keyakinan yang sama. Dan akhirnya kita nanti akan menemukan keyakinan yang kalian semua tulis di sini dan kita sepakati bersama. Gitu ya? Bermain dengan semangat masuk ujian belajar, menjaga ketertiban, bertemu dengan siapa saja, menumbuhkan agenda semangat belajar, mematikan kipas angin, pikir tepat waktu, menjaga ketertiban kelas. Ini sama dengan ini. Menggunakan air kecil dan beratur, wajib membayar bekas tepat waktu, menghargai atau menghormati teman yang sedang piket, tertib saat jam pelajaran, menaati aturan kelas, rajin membersihkan papan tulis, menjaga kedisiplinan kelas, beraktivitas kelas yang lebih baik, tertib dalam sopan guru saat melangkah, menghormati dan menyayangi ini sama dengan ini. Kemudian menjaga kebersihan kelas, rajin menyiapkan aman, membersihkan kelas, jaga sama, datang tepat waktu, menjaga perhatian di kelas, menjaga kebersihan kelas, selalu hadir atau aktif dalam ikuti kegiatan sekolah maupun kelas tanpa alasannya jelas. Apapun dan tenang saat ada guru, menjaga ketertiban kelas, sama dengan fasilitas kelas, juga sama dengan ini. Baik, setelah yang dibaca, ternyata kesimpulannya ada beberapa yang sama dan kita menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keyakinan kelas yang nantinya akan kita sepakati bersama. Gitu ya? Yang pertama, wajib membayar kas sesuai tepat waktu. Yang kedua, menjaga fasilitas kelas. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, tetap fokus dan tenang saat ada guru menerangkan atau menjelaskan. Yang kelima, selalu hadir atau aktif dalam mengikuti kegiatan sekolah maupun kelas. Yang keenam, menggunakan air minum secukupnya. Yang ketujuh, datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedelapan, menjaga kerukunan kelas. Yang kesembilan, duduk dengan teratur. Dan yang terakhir, menjaga kedisiplinan kelas untuk reputasi kelas yang lebih baik.
Apakah sepakat ini keyakinan kelas kita? Ya. Sepakat tidak? Oke, kita tepuk tangan dulu. Kami minta tolong kepada sekretaris nanti untuk mengetik ini dan nantinya kita figurkan seperti kata-kata yang ada di sekolah, supaya kalian semua selalu ingat dan kita tempel di dinding sebelah sana, supaya selalu ingat dan selalu menerapkan yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Jadi jika kalian ada yang melanggar, kalian bisa membaca sendiri keyakinannya dan bisa mencari solusi bersama atas pelanggaran yang sudah dilakukan. Begitu? Oke. Selanjutnya, Bu Yani minta kalian untuk menandatangani keyakinan yang telah kita buat sebagai bentuk konsekuensi. Harapannya Bu Yani tidak ada yang melakukan pelanggaran. Begitu ya, Nak? Alhamdulillah keyakinan kelas kita sudah terbentuk dan kalian juga sudah membuat konsekuensinya di dalam penandatanganan keyakinan kelas kita. Harapan Bu Yani, keyakinannya sudah terbentuk dan statement kalian tidak ada yang melanggar. Dan jika ada yang melanggar, kita cari solusinya bersama-sama dengan kata-kata positif yang sudah kalian bentuk sendiri. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Fidya Marani, saya dari kelas 7I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devdan Wanda Kafur dari kelas 7I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ayu Raya Putrianaga dari kelas 7I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizam Farhan Putra Kurnia Huda dari kelas 7I. Senang sekali. Sangat bersemangat. Senang sekali. Sangat senang karena seru sekali. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Ya, sangat penting. Karena dapat meningkatkan disiplin saya. Karena dapat belajar bertanggung jawab. Karena menjadikan saya anak mandiri. Karena menghormati orang lain itu sangat penting.